Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pingan Hasan dari kelas 12 akuntansi 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya akan menjelaskan tentang materi kritik dan esai. Pengertian kritik dan esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama karena keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Pengertian kritik. Kritik terdengar seperti celaan atau pernyataan yang mengungkapkan kekurangan karya seseorang. Namun, kritik yang sebenarnya tidak seperti itu. Kritik tanpa dasar tidak dianggap sebagai tulisan kritik, karena kritik haruslah didasarkan pada analisis yang mendalam. Lalu, pengertian esai. Pengertian esai sementara itu, esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu persoalan, objek, atau peristiwa. Hal ini tentunya berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya. Esai adalah tulisan yang menilai sesuatu fenomena atau terkadang karya berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Sistematika kritik dan esai. Berikut adalah sistematika kritik dan esai yang masih berlandaskan struktur teks eksposisi. Pertama, tesis. Tesis adalah pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan dan deskripsi karya pada kritik atau pengenalan dan definisi umum isu pada esai. Kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen merupakan argumen atau pendapat-pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari tesis umum yang telah dipaparkan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan. Kaidah kebahasaan kritik dan esai. Kaidah kebahasaan kritik dan esai sebagai berikut. Yang pertama ada menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Banyak menyisipkan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Kedua, menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Ketiga, menggunakan kata kerja mental. Menyusun kritik dan esai. Pertama, membuat kritik dan esai yang baik akan melibatkan beberapa langkah sederhana. Langkah-langkah tersebut berdasarkan berbagai aspek dari kritik dan esai yang telah dijabarkan sebelumnya, meliputi struktur, kaidah, kebahasaan, dan sebagainya. Kedua, mengonstruksi kritik sastra. Dalam menulis kritik, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan membaca dan menikmati sepenuhnya karya yang akan dikritik terlebih dahulu. Selanjutnya, dapat dilanjutkan dengan beberapa langkah di bawah ini. Pertama, datalah identitas karya, catat judulnya, penulis, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan sebagainya. Kedua, buatlah deskripsi singkat mengenai karya tersebut, terutama pada bagian yang paling banyak dinilai. Dalam karya sastra, wujud deskripsinya adalah sinopsis yang tidak boleh terlalu banyak membeberkan isi utama dari kisahnya. Jangan menjadi spoiler. Ketiga, catat berbagai kelebihan dan kekurangan yang ditemukan. 4. Berdasarkan data kelebihan dan kekurangan yang telah ditemukan, buatlah paragraf sederhana untuk mengungkapkannya secara jelas. Keempat, buat semua unsur struktur kritik, yakni tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Ubah paragraf sederhana di atas menjadi salah satu rangkaian argumentasi. Lengkapi argumentasi dengan paragraf lain yang menyokong atau menguatkannya, termasuk kutipan ahli atau data dari penelitian dan lembaga yang relevan. Dalam proses ini, setidaknya buat satu kalimat untuk mengisi unsur tesis dan penegasan ulang. Lalu, lengkapi semua struktur kritik yang dibutuhkan, termasuk tesis, argumentasi, dan penegasan ulang.
Kemudian lakukan proses edit untuk memperbaiki berbagai kesalahan penulisan, tata bahasa, dan ganti berbagai kata dan kalimat yang kurang sesuai dengan kaidah penulisan teks kritik. Selanjutnya, mengonstruksi esai. Berbeda dengan kritik, esai kebanyakan tidak mengulas atau mengkritik karya. Biasanya hal yang diulas adalah fenomena tertentu seperti fenomena bahasa, situasi politik, keadaan sosial, dan sebagainya. Berikut adalah langkah-langkah dalam menulis esai. Pertama, amatilah fenomena yang terjadi di lingkungan tempat tinggalmu, koran, internet, majalah, atau televisi mengenai masalah yang sedang hangat dibicarakan atau aktual. Kedua, tentukanlah satu bagian saja dari fenomena tersebut yang paling menarik perhatian. Pastikan kita memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang hal tersebut. Artinya, lakukan riset, observasi, hingga memperkaya literasi dalam masalah yang akan dibahas tersebut. Buatlah pandangan pribadimu mengenai topik yang telah tersebut. Siapkan argumen untuk mendukung pernyataan pribadimu. Boleh juga dilengkapi dengan pendapat ahli atau data yang cukup memadai. Selanjutnya, tulislah sebuah esai berdasarkan hal tersebut telah disiapkan sebelumnya. Jangan ragu untuk menggunakan gaya bahasa kita sendiri. Karena pada akhirnya cara yang sama seperti menulis esai akan kita lakukan proses melengkapi, struktur, dan edit. Sekian, terima kasih presentasi dari saya yang menjelaskan tentang materi kritik dan saran. Selebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.